Mungkin teman-teman pernah merasakan ya, pernah kejadian yaitu mendapatkan orderan GoFood atau GoShop dan atau GoSend, tetapi si pelanggan itu tidak bisa dihubungi ya. Yang saya bahas di sini yaitu order yang tunai ya, yang lebih parahnya lagi ordernya non tunai. Dan itu sering sekali terjadi teman-teman, dan itu sudah biasa dan sering sekali banyak driver-driver yang lain juga mengalami hal yang serupa seperti itu. Dan anehnya lagi teman-teman, ini juga orderan ya, orderan sudah non tunai. Di sini saya menceritakan pengalaman saya ya, kemarin malam ya, orderan non tunai ya, dia orderan fix sebetulnya, orderan beneran, dan ratingnya pun rating 5 ya, antarnya jauh lagi ke Ubud teman-teman, ongkosnya 60.000 lebih ongkosnya, malam-malam lagi setengah 12. Nah, dan di saat kita chat, memang dari pelanggan tidak ada respon ya, tidak ada respon, sehingga kita ngantar ke sana, sudah nyampe di Ubud juga tidak ada respon juga teman-teman. Akhirnya saya nunggu sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam ya teman-teman, sampai setengah 1 saya di Ubud sana itu setengah 1 malam, dan situ banyak anjing-anjing menggonggong di situ, bikin saya takut teman-teman, bikin kita emosi. Tapi saya di sini berusaha sabar ya, karena memang gimana ya, resikonya orang kerja ya seperti itu ya. Ternyata sampai sana juga tidak, sampai hampir 2 jam tidak ada respon dari pelanggan, di telepon pun juga masuk, cuman tidak diangkat. Saya pikir itu mungkin pelanggan pas order langsung ditinggal tidur gitu teman-teman, atau ketiduran. Dan saya curiganya juga mungkin pelanggannya kemarinnya itu udah pernah order, tetapi mungkin pas mau tidur main-main HP, yang mana dia itu kemarinnya karena sudah ada histori di situ, mungkin kena pencet, akhirnya kepencet. Saya curiganya seperti itu teman-teman. Itu gimana cara mengatasinya? Di sini akan saya bahas ya, gimana cara mengatasinya kalau dapat orderan seperti itu ya, baik itu orderan yang tunai atau non tunai ya. Untuk sementara ini saya akan bahas yang bayaran yang sudah non tunai. Dia sudah bayar belanjanya itu 270.000 itu teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman. Dan setelah itu kita, karena saya sudah nunggu sudah lama, ngechat juga tidak dibalas, dan saya di sana itu sudah sudah lebih dari 15 menit juga tidak ada tanggapan dari pelanggan, dan juga tidak ada ya, di telepon juga tidak diangkat ya. Saya habis itu melapor lewat pusat bantuan ya teman-teman, lewat pusat bantuan seperti ini teman-teman, karena di sini sudah tidak ada ya riwayatnya, tidak saya rekam karena ini saya bikin kontennya di rumah, yang kejadiannya itu yang kemarin malam itu teman-teman. Sebentar, jadi teman-teman itu tinggal klik pusat bantuan, lalu kita pilih di sini. Ini contoh teman-teman, sebetulnya bukan di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada tulisan, misalnya di sini karena sudah nggak ada riwayat ya. Nah, butuh bantuan, kita perlu melapor lewat pusat bantuan ya teman-teman. Dan di sini teman-teman klik kendala dengan pelanggan itu teman-teman, seperti ini. Di sini kan memang kita harus melapor sesuai dengan fakta ya teman-teman, jangan bikin-bikin, nanti sistem juga tahu teman-teman. Di sini klik tidak bisa dihubungi, pelanggan tidak bisa dihubungi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman dibaca-baca di sini juga dijelaskan hubungi pelanggan setidaknya 3 kali dalam waktu 10 menit ya. Kita diusahakan terapkan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk ya, ini maksudnya untuk GoMart, untuk GoShop, untuk GoFood ini sama teman-teman. Jadi di sini baca terus ke bawah ya teman-teman, dan di sini ceritakan minimal 20 karakter, di sini ceritakan kronologisnya kita. Lalu kita diklik setuju gini teman-teman, karena ini bukan ya teman-teman, jadi kita gini aja. Lalu di sini kirim teman-teman. Nanti setelah kirim nanti ada balasan lewat email ya, dari Gojek lewat email, nanti kita baca di situ. Dan di situ ketika kita lapor ada balasan dari Gojek,
sebentar saya baca di sini. Ada juga kemarin. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada balasannya segini. Mohon maaf, setelah melakukan pengecekan kami menginformasikan bahwa permintaan pembatalan mitra belum dapat kami penuhi karena sistem kami mendeteksi bahwa rekan mitra belum memenuhi kriteria pembatalan. Nah, katanya sistem gitu. Pastikan rekan mitra telah mencoba untuk menghubungi pembeli sesuai SOP yang berlaku. Nah, begitu teman-teman. Balasannya seperti itu. Jadi sistem tidak bisa membatalkan karena si pelanggan itu tidak terdeteksi order fiktif, teman-teman. Dia memang ordernya itu benar. Nah, entah itu pas ordernya ketiduran atau nggak sengaja kena pencet berkas yang kemarin itu dipencet lagi, nggak sengaja, itu bisa jadi teman-teman. Makanya sistem itu sampai saya ngelapor sebanyak 3 kali itu juga jawabannya seperti ini. Jadi pelanggan itu tidak terdeteksi order fiktif gitu teman-teman. Nah, karena sudah lama ya, sudah sekian hampir 2 jam saya di situ teman-teman, malam lagi teman-teman, baru saya nelpon pusat bantuan. Untuk nomor teleponnya saya tidak bisa nyertakan di sini. Kalau barangkali teman-teman pingin tahu, nanti teman-teman itu bisa cari info di grup-grup teman-teman sendiri, grup-grup ojol ya, pasti ada di situ nomornya. Kalau di YouTube ini kita nggak bisa nge-share nomor-nomor seperti itu teman-teman, nanti kita kena pelanggaran teman-teman gitu. Jadi teman-teman cari info ya tentang nomor kontak call centernya Gojek. Nanti setelah kita ini di sini sudah ngelapor, jawabannya seperti ini, jadi intinya sistem tidak bisa membatalkan itu. Nah, lalu kita nelpon ke pusat bantuan dan di situ ikuti petunjuknya. Biasanya ada suara di situ dari call center, ikuti petunjuknya. Kemudian di sana itu akan dan kemudian kita itu menjelaskan kronologinya seperti apa. Nah, sebetulnya sistem itu sudah tahu nyampainya ke sana itu. Makanya kita ketika nyampe di lokasi, kita harus mengkonfirmasi bahwa kita itu sudah sampai gitu. Jadi biar terbaca juga di sana teman-teman, nyampainya kita jam berapa ke sana gitu teman-teman. Jangan sampai kita nggak ngasih info, nanti udah mau ngelapor gini baru kita ngasih info. Jadi dikiranya kita baru nyampe, padahal sudah dari tadi. Makanya ketika kita udah nyampe, kita harus ngasih info kalau kita sudah nyampe. Nah, nanti kalau saya kemarin alasannya pelanggan tidak bisa dihubungi, mohon dibantu, mohon dibatalkan. Nah, ternyata dibatalkan itu tidak bisa, teman-teman. Nah, call center ya Gojek ya, teman-teman, hanya bisa membantu menyelesaikan ya, teman-teman, menyelesaikan orderan tanpa kita itu kena potongan ya, teman-teman. Jadi karena ini sudah bayar non tunai, teman-teman, dan pelanggannya juga tidak terdeteksi fiktif, dia bintangnya bintang 5, teman-teman. Itu dia mungkin ketiduran, jadi sama sistem itu diselesaikan, jadi uang itu tetap utuh dan kita itu tetap dapat ongkir, tetap dapat teman-teman yang ongkir itu, jadi kita agak kena potongan. Nah, jadi kita aman. Dan gimana untuk makanannya bang? Ya makanannya kita bawa pulang, bagi-bagi sama kalau ada ya fakir miskin atau panti asuhan ya, bisa dibagikan ke keluarga kita juga ya, karena lumayan banyak teman-teman, karena harganya juga hampir 300.000 saat itu teman-teman. Nah, ini yang tunai. Nah, yang non tunai, adapun yang non tunai teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan orderan ya tunai, nah, diusahakan teman-teman ketika ada order masuk, konfirmasi dulu pelanggan teman-teman, itu konfirmasi apakah, terutama walaupun ratingnya 4, ke atas ya, kita tetap konfirmasi itu teman-teman. Kalau memang sesuai, ada respon bagus ya dari pelanggan, walaupun kita jauh, walaupun kita tunai, kita ambil aja orderannya gitu teman-teman. Seandainya ada hal yang tidak wajar, contohnya ya, misalnya tagih tunai, ngantarnya jauh, belanjanya sedikit, itu terus penilaian pelanggan itu jelek, itu sama sistem sekitar 10 menit itu sudah dibatalkan teman-teman gitu. Kita nggak usah bingung, nggak usah khawatir, khususnya untuk driver pemula ini. Jadi jangan bingung walaupun ada gitu. Tapi kalau selama kita ada respon,
walaupun tunai ngantar jauh, sikat aja teman-teman, ambil saja teman-teman. Nah, siapa tahu ada rezeki kita di situ. Kadang pelanggan banyak yang ngerti, apalagi yang ke Ubud ya. Saya sering kalau sana kasih tip biasanya gitu teman-teman ya, tapi kita jangan minta tip ya teman-teman. Tapi biasanya orang mengerti, wah ini driver ini sudah membantu saya bisa, karena kalau di sana kan tempatnya di villa jauh, resto kalau udah tengah malam teman-teman ya, itu biasanya minta bantuan driver ya, dengan cara order GoFood itu teman-teman. Nah, siapa tahu dengan ya bismillah kita bekerja juga sambil cari pahala lah ceritanya teman-teman ya. Kita kan sama dengan membantu orang juga, dia tidak bisa datang ke Denpasar, tapi melalui kita sebagai driver ya, order dia kena ke kita, nah kita niatin bantu ya, kita ke sana, insya Allah dapat rezeki aja teman-teman. Itu teman-teman. Dan caranya supaya misalnya dapat tunai, nah kita harus ngechat dulu dengan cara seperti tadi itu teman-teman. Kita ngechat dulu, lapor kendala dengan pelanggan, dan minta bantuannya. Kalau order ini dibatalkan, menyelesaikan tidak bisa, dibatalkan bisanya teman-teman, bantu dibatalkan oleh sistem, biasanya gitu. Kalau bayar tunai, kalau bayar non tunai seperti yang saya ceritakan tadi itu. Jadi kalau yang tunai kita lapor ke sana lewat pusat bantuan, kemudian ngelapor, kalau minimal kalau tidak di cancel teman-teman harus ngelapor lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu kalau kita sudah ya harus sesuai dengan SOP juga teman-teman, kita tunggu 15 menit, dan antara 10 menit itu minimal kita sudah nelpon 3 kali, dan chat juga harus ada di situ teman-teman. Baru kita nelpon teman-teman, nelpon ke call center, minta bantuan dan ceritakan kronologinya. Kemudian sistem menanyakan biasanya sama kita, apakah biasanya sama sistem itu dicek apakah ini terdeteksi orderan fiktif atau bukan. Kalau memang terdeteksi orderan fiktif, maka sistem akan membatalkan orderan itu. Nah, mungkin teman-teman punya unek-unek mau tanya seperti ini, Bang, kita uangnya itu rugi jadinya Bang? Tidak, insya Allah kalau dengan sesuai prosedur ya, kita dibatalkan oleh sistem tapi sesuai prosedur ya, sesuai prosedur. Mas, intinya di sini kita cek dulu lewat pusat bantuan dan lain-lain, kemudian kita telepon. Nanti kalau di cancel sama sistem itu belanja, total belanja kita itu akan diganti oleh sistem. Maksudnya intinya kita itu tidak minus gitu teman-teman, tidak kepotong. Nah, cuman di sini ongkirnya yang tidak dapat kita itu teman-teman, kalau yang tunai, tapi kita nggak kepotong, jadi tidak minus jadinya. Misalnya belanjanya 200 ya, kita tuh enggak minus 200 jadinya, cuma kita itu ruginya ongkir saja gitu, ongkirnya tidak diganti. Tapi kalau yang non tunai yang seperti tadi yang saya ceritakan yang pertama itu, karena diselesaikan jadi kita dapat ongkir teman-teman. Kalau yang ini kan dibatalkan, jadi kita nggak rugi, cuman kita dapat makanan itu teman-teman ya. Kalau makanannya ya bisa diserahkan ke panti asuhan atau bagi-bagi ke keluarganya dan kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat terdekat gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi langkah-langkah cara menyelesaikan orderan GoFood ya, cara menyelesaikan GoFood yang pelanggan tidak bisa dihubungi, atau cara membatalkan orderan GoFood yang pelanggan tidak bisa dihubungi. Kalau ada pengalaman serupa silakan teman-teman chat di bawah kolom komentar ya teman-teman, biar kita bisa sharing-sharing dengan driver-driver yang lain. Dan satu lagi, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan video ini di-share ke teman-temannya agar teman-temannya tahu apa yang kalian tahu. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, salam Satdospal.